Tahu nggak sih kenapa hipertensi itu harus diedukasi terus-menerus? Pernah dengar nggak kalau hipertensi itu disebut silent killer atau bahasa Indonesianya pembunuh senyap? Itulah alasan utama kenapa edukasi hipertensi harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekarang Nevo Friends tahu nggak sebenarnya kenapa sih hipertensi itu disebut silent killer? Jadi kalian harus tahu supaya bisa ngerti apa sih pentingnya edukasi dari hipertensi ini. Data menunjukkan bahwa dari 100% orang yang menderita hipertensi, itu hanya 30% yang ketahuan hipertensinya. Dan dari 30% yang ketahuan hipertensi ini, hanya 30% yang akhirnya diobati. Dan dari 30% orang hipertensi yang diobati ini, hanya 30% yang mencapai target pengobatan dengan tepat. Jadi masalah hipertensi ini sebenarnya sangat rumit ya. Ternyata banyak kan pasien-pasien atau penderita-penderita hipertensi itu yang masih banyak di luaran dan belum ditangani dengan baik, bahkan tidak ketahuan kalau dia hipertensi. Makanya jangan heran banyak sekali penyakit-penyakit komplikasi dari hipertensi itu justru yang meningkat jumlahnya. Seperti stroke, gagal jantung, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, penyakit-penyakit pembuluh darah, itu malah yang akhirnya banyak di masyarakat. Dan penyakit-penyakit ini sebenarnya adalah penyakit komplikasi dari hipertensi yang tidak tertangani, entah tidak ketahuan atau ketahuan tapi tidak diobati dengan baik. Itulah pentingnya kita melakukan edukasi tentang bahaya hipertensi ini terus-menerus. Yang pertama kita bahas ya, dari 100% orang hipertensi itu hanya 30% yang ketahuan. Kenapa begitu? Karena memang hipertensi itu hampir tidak bergejala. Jadi jangan percaya orang yang bilang kalau dia hipertensi itu pasti ada nyeri kepala atau pasti ada pusing. Itu padahal belum tentu. Pusing atau nyeri kepala itu banyak sekali penyebabnya. Jadi jangan menunggu ada pusing atau nyeri kepala baru cek tensi. Jadi hipertensi ini karena seringnya nggak bergejala, maka orang tuh seringnya juga nggak ngerti kalau dia itu menderita hipertensi. Nah, cara utama untuk mendeteksi ya tentunya harus periksa rutin ya, karena hipertensi ini nggak akan mungkin bisa ketahuan kalau tidak diukur tensinya. Nah, sekarang siapa aja nih yang harus mengukur tensi secara rutin? Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya, tentang hipertensi ini. Yang kedua, dari 30% yang ketahuan tadi, hanya 30%-nya yang akhirnya menjalani pengobatan. Nah, ini terkait dengan edukasi tentunya ya. Karena masyarakat kita banyak yang masih meremehkan kondisi hipertensi. Jadi meskipun dia tahu dia menderita hipertensi, tapi kalau nggak ada gejala, ya dia nggak ke dokter, dia nggak minum obat, ya. Jadi dia tidak mengubah gaya hidup, akhirnya proses komplikasi atau kerusakan organ-organ tubuh akibat hipertensi ini akhirnya berjalan terus. Jadi hanya 30%, hanya sepertiga dari yang sudah tahu tapi dia akhirnya mau melakukan pengobatan. Disinilah pentingnya edukasi. Dan yang ketiga, dari 30% orang hipertensi yang ketahuan dan berobat, itu hanya 30% yang mencapai target dengan benar. Artinya apa? Kembali lagi, edukasi itu sangat penting karena ternyata masyarakat kita masih banyak yang meremehkan hipertensi. Karena mungkin mereka bilang, sudah minum obat. Mereka nggak peduli apakah tensinya itu mencapai target atau enggak. Padahal hipertensi itu tujuannya adalah menurunkan tensi supaya tensi yang tinggi ini nggak merusak organ. Jadi meskipun udah minum obat, kalau tidak dievaluasi, jadi nggak tahu selama ini hasil pengobatannya itu berapa tensinya. Belum lagi kalau dia tidak mengubah gaya hidup, tensi tetap tinggi meskipun sudah minum obat, itu akan tetap bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi organ. Nah, akhirnya yang tadi saya bilang, komplikasi-komplikasi hipertensi tetap banyak. Jadi itu ya Nevo Friends, pentingnya kenapa kalian itu harus meningkatkan literasi dan meningkatkan ilmu kalian tentang hipertensi. Karena semakin banyak pengetahuan kalian tentang hipertensi, kalian tahu bahaya hipertensi, maka kalian tidak akan meremehkan yang namanya hipertensi. Karena sebenarnya komplikasi-komplikasi hipertensi ini semuanya adalah komplikasi yang sangat bisa dicegah, dan hipertensi sendiri adalah kondisi penyakit yang juga sangat bisa dicegah.